semua kebaikan ini bisa sempurna. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal pada setiap kondisi kita. Kondisi nikmat kita pun mengucapkan alhamdulillah. Dalam kondisi susah kita pun mengucapkan alhamdulillah. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hidayah pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun dari semua dosa yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang telah dikasih hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi kebalikannya, siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Amma ba'd, para jamaah sekalian, para jamaah, teman-teman semuanya, dan majelis taklim saum muslimah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di minggu yang keempat ini. Kajian kita di Sabtu yang keempat adalah jadwal tentang Kitabut Tauhid. Kita sampai pada bab yang keempat ya di pertemuan yang kelima. Ini. Alhamdulillah. Di bab yang keempat ini atau di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang al-khawfu minasyirki. Takut dari syirik. Jadi takut dari syirik. Nah, sebelum kita memulai, apa kaitan bab ini dengan bab-bab sebelumnya? Ya, selalu para ulama membahasnya ketika masuk di bab ini. Apa kaitan bab ini dengan pembahasan yang sebelumnya? Di bab yang pertama dibahas tentang apa itu tauhid. Ya. Kemudian masuk di bab yang kedua tentang keutamaan tauhid, yaitu dosa-dosa yang diampuni. Kemudian setelah itu masuk tentang orang yang bertauhid secara seutuhnya akan masuk surga. Berarti masih di keutamaan tauhid. Nah, terkadang para jamaah sekalian, seseorang ketika dia bertauhid kepada Allah, dia merasa dirinya sudah bertauhid. Dia merasa dirinya sudah beribadah hanya kepada Allah. Dia merasa demikian. Padahal di dalam hatinya masih ada noda-noda yang merusak ketauhidan dia. Makanya dari situ perlunya kita mempelajari namanya syirik. Nah, itu keterkaitannya. Para ulama kita mengatakan tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia meninggalkan lawannya. Apa itu? Syirik. Ya, tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia meninggalkan yang namanya syirik. Ya. Seringkali yang terjadi adalah seseorang merasa dirinya sudah bertauhid, sudah ikhlas dalam beramal dan beribadah, padahal di dalam hatinya masih ada unsur syiriknya. Senang, senyum, bahagia, dahinya penuh dengan keceriaan, wajahnya penuh dengan keceriaan ketika ada pujian-pujian dari orang lain. Ada bahagia ketika dipuji oleh orang lain. Ini merusak tauhid. Ini bagian dari syirik. Terkadang berbuat karena duniawi. Melakukan ini karena unsur dunia. Ya, ini juga bagian dari syirik. Ya, karena manusia, karena dunia. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, dari sinilah pentingnya kita mempelajari syirik ini, karena dari situlah kesempurnaan
tauhid kita ini akan muncul. Makanya para ulama salaf dahulu mengatakan ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha 'alal ikhlas. Saya tidak berusaha untuk bersungguh-sungguh, ya. Saya tidak berusaha untuk sungguh-sungguh memperbaiki diri saya melebihi kesungguhan saya dalam memperbaiki ikhlas dalam jiwa saya. Maksudnya adalah ikhlas itu akhirnya menjadi prioritas utama mereka. Ikhlas itu akhirnya menjadi prioritas utama mereka di dalam memperbaiki jiwanya dan dirinya. Nah, dari sini pentingnya seseorang itu mempelajari syirik. Sebagaimana kita sering mengatakan tidak akan merasakan besarnya nikmat sehat kalau dia tidak pernah merasakan sakit. Ya. Orang yang sakit akan merasa bahwa sehat itu akan begitu besar nilainya. Kalau sudah batuk-batuk, ya sampai parah, baru dia tahu kalau rokok yang dia hisap itu bahaya. Tapi kalau enggak, dia akan cuek dan masa bodoh. Begitulah pentingnya kita mengetahui bahaya dari sebuah penyakit, agar kita bisa merasakan nikmatnya sebuah kesehatan. Ya. Nah, ini kenapa bab ini muncul, untuk menjadikan ketauhidan kita semakin sempurna. Ketika kita tahu syirik dan menjauhkan diri dari syirik. Para jamaah sekalian, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan dalil-dalil yang ada di sini, saya memberikan pengantar dulu tentang apa itu syirik, ya. Kenapa kita harus takut kepada syirik, ya? Apa itu syirik? Lalu macam-macam syirik dan pembahasan pengantarnya, ya. Oke, saya sudah siapkan materinya. Apa itu syirik? Ya, coba bisa kita lihat para jamaah sekalian yang lewat tablet, komputer, atau lewat handphonenya bisa melihat apa itu syirik. Kata asyirku dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab kata asyirku itu artinya apa? Sesuatu yang dilakukan berdua atau lebih, tidak sendiri. Itu namanya asyirku. Jadi kalau penggunaan bahasa Indonesianya syirik loh, jadi kalau dalam bahasa Arabnya nggak tepat maknanya. Syirik loh maksudnya sinis kan kalau bahasa Indonesianya, ya. Tapi bahasa Indonesia kan pakai sin, sirik. Ya udahlah, itu biar jadi istilah Indonesia. Tapi kalau di sini menggunakan shin, ya, menggunakan shin, double sin, ya, shin yang bertitik 3 di atas. Asyirku dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang dilakukan berdua atau lebih. Berarti 2 orang disebut asyirk. Dia nggak sendiri. Contoh, saya ambil contoh musyarakah dalam jual beli. Musyarakah, kita sering dengar, apa ini akadnya? Musyarakah. Nah, musyarakah itu berasal dari kata asyirku juga. Asyirk, ya, ada unsur saling. Ada unsur saling, makanya menggunakan timbangan kata. Istilah dalam bahasa Arab, timbangan katanya mufa'alah, musyarakah. Ada unsur saling, ya. Berarti kalau musyarakah dalam jual beli apa? Melibatkan orang lain dalam jual beli. Musyarakah. Contoh, saya mau jualan kitab umpamanya, tapi saya nggak punya modal. Lalu nggak punya modal utuh, lalu joinlah si A. Ayo Ustadz sama saya, kita modal bareng-bareng. Nah ini namanya musyarakah. Berarti unsur saling. Ya, unsur apa? Saling. Ya. Kok bisa berantakan begini? Nah, jadi unsur saling. Ya. Membeli juga, kita mau beli tanah ini. Tapi kita nggak mampu sendirian. Join yuk sama orang, musyarakah saling. Oh ada urusan dakwah sosial umpama. Membantu kegiatan dakwah.
Oh, saya nggak mampu sendiri. Ya udah, ayo saling. Berarti ini ada unsur apa? Saling, berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya, namanya musyarakah. Ya, melibatkan orang lain dalam jual beli atau dalam kegiatan-kegiatan lain seperti sosial atau apalah gitu ya. Kemudian dalam bahasa Arab pula disebut perempuan itu syarikah. Ya, perempuan itu syarikah. Syarikah itu apa? Artinya menemani suami. Syarik berarti orang kedua yang menemaninya, syarik. Jadi perempuan ini syarikatu hayati kalau bahasa Arab ya. Ia syarikatu hayati. Ya, bahasa romantisnya gitu. Apa? Dia yang menemani kehidupan hari-hari saya. Masya Allah. Jadi ini penggunaan kata asyirku. Jadi berdua dia. Enggak satu, enggak tunggal. Ya. Oke, dalam istilah syar'i, asyirku itu apa? Berarti syirik itu apa? Menetapkan sekutu bagi Allah atas perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Nah, dari ketemulah di sini. Kita tahu surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas karena apa? Nah, disebut Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di situ ada, nah ini ditampilin di layar nih. Di surat Al-Ikhlas di situ ada apa jamaah? Lihat di situ. Di situ ada firman Allah, Qul huwallahu ahadun. Katakan wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, huwa, Tuhan yang mereka tanyakan itu adalah Allah, yaitu sesembahan yang hanya kepadanya lah kita tujukan ibadah itu. Allah. Kenapa sesembahan? Kenapa ibadah itu hanya ditujukan kepada Dia saja? Ahadun, karena Dia tunggal. Nah, ketemuan ahadun, tunggal. Jadi Allah itu ahad, tunggal esa. Tidak ada syarik, tidak ada yang nemani. Makanya di ayat yang terakhir, coba di scroll. Nah, di ayat yang terakhir apa? Walam yakullahu kufuwan ahadun. Tidak ada seorang pun yang setara, tidak ada syarik jamaah. Ya, tidak ada syariknya. Esa. Berarti asyirik, oke, kembali ke slide-nya. Berarti asyirik apa? Berarti syirik itu adalah menetapkan sekutu, an yaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini bahasa hadis Rasulullah SAW, yaitu dia menjadikan sekutu selain dari Allah. Ya, menetapkan sekutu bagi Allah. Atas apa? Atas perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Jadi menetapkan sekutu bagi Allah. Siapa? Bisa malaikat, bisa nabi dan rasul, bisa orang-orang soleh, ya, bisa orangnya masih hidup atau sudah mati, bisa pohon, bisa benda-benda seperti batu, akik, keris, jimat, gelang-gelang, apa saja yang mereka tetapkan bahwa ini sekutu bagi Allah. Loh kok bisa? Ya, atas perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Seperti apa? An-naf'u wad-dar, manfaat dan keburukan. Artinya dia mohon maaf, dia menetapkan adanya manfaat, dia menetapkan adanya madarat, keburukan pada sekutu ini selain dari Allah. Contoh, gelang, cincin. Dia mengatakan, wah ini kalau kita pakai bisa memberikan keselamatan, bisa menjaga diri dari keburukan, memberikan keselamatan bagi kita. Keris bisa memberikan manfaat dan menolak diri dari bala.
al-ata wal mana, memberi dan tidak memberi, ngasih rezeki, ngasih kenikmatan atau tidak. Ya, contoh, dia datang ke kuburan dengan meyakini bahwa kubur ini bisa memberi kita manfaat. Ya, ini adalah contoh-contoh dari menetapkan sekutu bagi Allah, perkara yang menjadi kekhususan Allah. Harapan, takut, dia berharap kepada selain Allah. Ini bagian dari apa? Syirik jamaah. Ya, semoga bisa difahami. Jadi menetapkan sekutu bagi Allah atas perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Seperti yang tadi, manfaat dan keburukan, memberi dan memberi dan menghalangi, mencegah. Harapan, takut, cinta, berserah diri. Ini hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, meminta sesuatu. Ini kekhususan Allah yang harus diberikan hanya kepada Allah saja. Tapi ketika itu diberikan kepada orang lain, makhluk yang lain, berarti dia telah menetapkan syirk, menduakan Allah bahasanya, menduakan Allah. Nah, sampai sini semoga bisa difahami. Kemudian yang berikutnya, ada berapa macam syirik itu? Nah, pertama, syirik besar. Ya, ini saya ringkas, syirik besar. Dia disebut syirik besar kenapa? Ya, karena dosanya tidak diampuni. Ada 3 komponen. Tidak diampuni pelakunya. Jadi pelakunya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Nanti kita akan sebutkan ayatnya di surat An-Nisa ayat 116. Ya, An-Nisa ayat 116. Ya, nanti akan kita bahas. Nanti aja kita poin-poinnya dulu. Ya, tidak diampuni pelakunya. Berarti yang kedua di sini adalah apa itu? Berarti yang kedua adalah kekal di neraka. Ya, berarti yang kedua dia kekal di neraka. Wah, ini bahaya ini jamaah, kekal di neraka. Berarti apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad, karena dia kekal di neraka. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 72. Ya, nanti kita akan bahas ketika bahas dalil-dalil yang di kitab ini. Dalilnya Al-Maidah ayat 72. Jadi kekal di neraka sudah, nggak bakal bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam, berarti murtad. Kemudian yang ketiga adalah menggugurkan semua amal ibadah dia, bubar amal dia. Kenapa? Karena dia kekal di neraka. Berarti sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, amal baik, semua dia itu gugur sia-sia, bubar, wassalam. Nggak pakai ilali kok jamaah, nggak pakai sampai ketemu, ya udah bye-bye, sudah selamat tinggal amalnya dia. Sekali dia berbuat syirik besar, habis semuanya, dia mati tidak akan diampuni, kekal di neraka selama-lamanya. Wih, serem jamaah, dahsyat ini. Oke, lalu apa saja bentuknya? Oke, coba kita lihat. Saya mencoba untuk bikin diagram-diagram gini nih, gambar-gambar biar gampang ya dicerna. Macam-macam syirik besar. Syirik doa. Ya, pertama syirik doa. Berdoa kepada selain Allah. Seperti apa? Seperti datang ke kuburan, minta-minta kepada si kuburan ini. Ada nggak jamaah? Kata Jawa Timuran, banyak. Bukan banyak, kata orang Jawa Timur, menunjukkan sesuatu yang banyak gitu ya. Datang ke kuburan,
nyekar kata bahasa kita ya. Datang ke kuburan cari berkah, lalu nyampe di situ dia minta-minta di kuburan. Dia mintanya ke kuburan sudah. Ini kan wali. Mbah, mbah, ini anak saya mau kawin mbah. Mbah, ini suami saya mau kawin lagi mbah, gimana mbah? Gitu umpamanya. Jadi apa gitu? Dia minta-minta ke kuburan. Ya, minta-minta ke barang benda, meyakini bahwa benda ini, gelang ini bisa mendatangkan kebaikan, menolak bala pada dirinya. Berarti dia meminta, doa kan meminta, berdoa, doa kepada selain Allah. Atau beribadah kepada selain Allah. Nanti akan kita jelaskan. Puasa, dia puasa bukan karena Allah, tapi puasa biar tubuhnya kebal. Na'udzubillah. Yang kedua, sampingnya, syirik niat. Niat kepada selain Allah. Jadi murni dia melakukan ini, kenapa? Murni karena dipuji. Niatan kamu apa? Pengen dipuji Allah, biar dapat harta ini. Ini syirik besar. Ya. Syirik ketaatan dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Atau sebaliknya. Namanya syirik ketaatan. Jadi istilahnya sudah sami'na wa ata'na kepada si orang ini. Mau mbah ini, mau kiai ini, mau habib ini, mau siapa. Pokoknya, nah kalau sudah bilang pokoknya, kalau dia bilang enggak boleh, kita jalankan. Walaupun di Quran, di hadits halal. Tapi kalau sudah dia bilang enggak boleh, yang jangan. Tapi kalau dia bilang boleh enggak apa-apa. Padahal di dalam Quran dan hadits haram. Kita mengikuti karena dia, ini namanya syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirik kecintaan. Menjadikannya patuh, taat, dan mengagungkannya. Jadi karena cintanya dia kepada si orang ini, maka menjadikan dia sami'na wa ata'na. Ya, kalau bahasa Inggrisnya sendiko dawuh katanya Bu. Tahu Inggris mana ini Bu? Ya. Dan nurut apapun kata dia, jangan dibantah. Akhirnya apa? Muncullah syirik takut. Menjadikannya patuh, taat, dan mengagungkannya. Nanti kualat lu kamu. Nanti kamu akan ditimpa bencana kalau kamu nggak mengikuti ucapan Pak Kiai dan Pak Habib. Waduh, hati-hati kamu, hidupmu bencana kamu. Berarti begitu cintanya sama dia, begitu pengagungannya dia kepada selain Allah. Yang terakhir, syirik tawakal. Apa? Menjadikannya berserah diri kepada selain Allah. Wah, saya kalau nggak kerja di sini nanti keluarga saya makan apa? Lalu bahaya ini syirik ini. Dia berserah diri bukan kepada Allah, tapi berserah diri kepada selain Allah. Dia serah dirinya kepada selain Allah. Nah, inilah macam-macam syirik besar itu secara umum, ya. Nanti poin-poinnya pasti akan dibahas satu demi satu pada buku ini. Oke, selanjutnya. Syirik kecil. Disebut syirik kecil kenapa? Karena itu segala perbuatan yang mengarah kepada syirik besar. Dia mengarah kepada syirik besar. Berarti syirik kecil ini pada hakikatnya adalah dosa besar. Jadi syirik kecil ini hakikatnya dosa besar. Tapi dia pintu, sarana, jembatan menuju syirik besar, maka dia dikategorikan syirik kecil. Ya. Apa bedanya dengan syirik besar ini? Di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengampuni, ya Allah ampuni. Jika tidak, ya tidak diampuni. Ya serem juga jemaah. Ya serem juga. Di bawah kehendak Allah. Tapi kalau yang besar pasti kekal di neraka. Ya, dosanya pasti tidak diampuni. Tentu kalau tidak bertaubat. Ini ceritanya, semua ini ceritanya nggak tobat. Ini ceritanya nggak tobat. Ya. Jadi kalau syirik kecil di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak untuk mengampuni, ya diampuni. Tidak, ya tidak. Tidak kekal di neraka. Ya, tidak kekal di neraka. Berarti dia tetap orang, dikatakan dia orang Islam. Hanya menggugurkan amal itu saja. Jadi amal mana yang syirik? Haji. Ya, ini yang contoh paling gampang, haji. Dia melakukan ibadah haji untuk apa? Senang dipuji orang.
nilai sosialnya naik tinggi. Panggil Pak Haji senang. Berarti ibadah haji ini saja yang gugur, yang lainnya tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, belum ya, macam-macam syirik kecil. Ada syirik ucapan. Seperti apa? Karena kehendak Allah dan kamu. Ini karena Allah dan kamu ini bisa begini. Ini syirik kecil ini. Apalagi sampai mengatakan ini semua karena Anda. Ini semua karena Anda. Ini syirik ini, hati-hati ini jamaah ya. Ini semua karena Anda. Ini syirik kecil ini. Tapi ini berbahaya, ini pintu menuju syirik besar. Ya, karena kehendak Allah dan kamu. Nggak boleh. Harusnya gimana? Karena kehendak Allah, kemudian Anda. Ada kemudiannya. Berarti urutan. Berarti yang tertinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi hati-hatilah kalau berbicara. Kemudian yang kedua, sumpah kepada selain Allah. Demi orang tuaku. Demi Ka'bah. Demi ibuku. Wah, ini syirik ini. Karena bisa menjadikan dia masuk ke dalam syirik besar. Syirik niat, yaitu riya dan sum'ah. Dia sebetulnya ingin dapat pahala dari Allah. Karena Allah dia. Dikatakan syirik kecil karena dalam hatinya dia ada niatan untuk mendapatkan rahmat pahala dari Allah. Cuman kalau dipuji orang seneng. Bangga atas pujian orang. Masuknya syirik kecil. Lah, masuk syirik besarnya kapan? Kalau utuh 100% dia berbuat karena dipuji orang. Nah, ini syirik besar. Sudah tidak ada karena Allah sama sekali. Dia hanya karena ingin dipuji orang ini. Nah, itu jadi syirik besar. Yang keempat, mencela masa. Mencaci maki waktu, zaman, masa dicaci maki. Ya, ini nanti ada rinciannya. Saya hanya memberikan contoh. Ucapan lau, seandainya. Contoh, coba kalau tidak ada dia, pasti terjadi ini. Coba kalau nggak ada dokter tadi, wah saya nggak tahu ini ayah saya seperti apa. Coba semalam kalau nggak ada satpam, pasti ada kemalingan. Coba itu anjing nggak merangau, nggak ngaung gitu ya. Nanti akan terjadi ini. Seandainya, coba kalau nggak ada ini, coba kalau nggak ada ini, kalau bahasa kita kan gitu. Ini syirik ini bahaya. Ya, inilah bentuk-bentuk syirik. Kenapa syirik ini berbahaya dan kita harus takut? Nah, yang terakhir, kenapa syirik itu berbahaya dan harus kita takutin? Ya, kenapa syirik menjadi dosa yang paling berbahaya? Ada 7 poin yang saya kutip dari kitab Fathul Majid. Ya, itu jilid dan halamannya. Ada 7 poin sebabnya. 1, perbuatan yang paling buruk. Kenapa paling buruk? 2, kezaliman yang paling besar. Zalim ini. 3, merendahkan Rabb, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Ini merendahkan Allah namanya. 4, memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada lainnya. Ini khusus Allah, tapi kenapa Anda berikan kepada yang lain? Berarti apa? Berarti masuk yang ketiga, merendahkan. Ini rangkaian sebetulnya ini. Ya, rangkaian ini perbuatan buruk, kezaliman. Kenapa? Karena merendahkan. Kenapa disebut merendahkan? Karena memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah Anda berikan kepada manusia. Berarti apa? Berarti yang kelima, ini berlawanan dengan tujuan penciptaan dan hukum. Allah menciptakan manusia untuk taat sama Allah. Allah menurunkan hukum untuk ditaati hukum Allah. Ya, ini berlawanan dengan tujuan. Berarti apa? 6, penentangan terhadap Allah. Nentang ini namanya. Ngelawan ini namanya. Penentangan terhadap Allah, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Berarti apa? Berarti yang ketujuh, menyamakan makhluk dengan zat pencipta pada kekhususannya. Madarat dan manfaat, memberi dan menahan, takut, berharap, tawakal, dan ibadah lain. Ya, menyamakan Allah ini dengan zatnya. Menyamakan Allah dengan menyamakan makhluk dengan
Allah. Jadi menyamakan makhluk dengan Allah. Makanya syirik ini paling berbahayanya dosa. Ya, sangat-sangat berbahaya syirik ini. Oke, sampai di sini pengantarnya. Ya, nanti insya Allah apa namanya poin-poin pengantar ini nanti dikirim di grup ya, biar buat baca-baca di rumah. Ya. Sekarang kita masuk pada bahasan utama di kitab ini. Bab 4, takut kepada syirik. Nah, takut kepada syirik. Kita baca yang pertama dalilnya adalah surat An-Nisa, surat yang 4, surat An-Nisa, surat yang ketiga ya, surat yang ketiga. Kemudian di situ Allah berfirman di double ya, ya double di situ 2 ayat disebutkan di 2 ayat ya, di ayat yang 48 sama ayat yang 116 ya, ayat 48 sama 116. Coba kita lihat di buku yang disajikan di situ ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, lihat. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfir, tidak akan mengampuni. Tuh, perhatikan ini jamaah. Tidak akan mengampuni. An yushraka bihi, orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfir, dan Allah akan mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa selain dari syirik, liman yasha, jika Allah berkehendak. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang. Kita lihat ya. Nanti ayatnya bisa dilihat di sini. Lihat jelasan di sini aja dulu. Innallaha la yaghfiru. La yaghfiru. La yaghfiru an yushraka. Raka bihi. Nah, lihat ini. Sesungguhnya, lihat ini ada penekanan. Ya, ini ada penekanan. Sesungguhnya. Ya. Berarti apa? Di sini ada penekanan. Ini penekanan. Penekanan. Ya. Sesungguhnya Allah. Ya. Sesungguhnya Allah. Siapa itu? Zat yang hanya kepadanya ibadah itu dilakukan. Nah, ini makna. Sesungguhnya Allah, yaitu zat yang hanya kepadanya ibadah itu dilakukan. La yaghfir, ya, tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Apa itu an yushraka bihi? Syirik. Nah, lihat jamaah. Ya, bahayanya ya. Berarti apa? Syirik itu berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya syirik itu berbahaya bagi pelakunya. Kenapa? Tidak diampuni dosanya. Kapan ini terjadi? Kapan ini? Ketika dia tidak bertaubat. Lihat ini bahayanya. Kalau dia tidak bertaubat. Ini rangkaiannya. Berarti kalau tidak diampuni, berarti pelakunya kemana jamaah? Neraka.
Ya kan? Astagfirullahaladzim. Artinya apa? Menumbuhkan apa? Menjadikan kita takut. Nah, takut apa? Takut ini. Oke. Tapi kelanjutan ayatnya, wa yaghfiru maduna dzalik. Wa yaghfiru maduna dzalik. Liman yasha, ya. Liman yasha. Ya. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha'u. Wa yaghfiru, dan apa? Mengampuni. Mengampuni. Maduna dzalik, selain syirik. Selain syirik. Apa itu selain syirik, jamaah? Nah, saya kasih warna ini. Selain syirik apa? Kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Kemaksiatan ini hawa nafsu. Ya. Lima yasha, ini kehendak Allah bagi yang dikehendaki. Nah, kenapa? Karena ini hawa nafsu. Ini sumbernya hawa nafsu. Seperti apa? Contoh, ini contoh zina, khamr, mencuri, durhaka sama orang tua, dan lain-lain. Ya. Ini semua sumbernya apa? Hawa nafsu. Sumbernya hawa nafsu. Kalau ini sumbernya apa? Kalau ini apa biangnya? Itu tadi kezaliman, 7 poin tadi itu yang kita sebutkan itu tadi. Ya. Kenapa syirik ini jadi besar? Karena itu 7 poin tadi itu. Kalau ini, ya, yang ini, saya dari sini aja. Nah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dari ini, selain dari syirik, ya, Allah akan ampuni. Ya. Berarti di sini ada perbedaan, ya. Di sini beda. Ini perbedaan antara maksiat dengan syirik. Gitu kan? Beda. Syirik ini tidak diampuni, kalau kemaksiatan apa? Bagi yang dikehendaki atau bisa diampuni. Berarti apa? Berarti dia tidak kekal di neraka. Berarti dia bisa selamat dari azab neraka? Ya, bisa. Nah, inilah pandangan ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membedakan dengan aliran-aliran sesat yang lain seperti Mu'tazilah dan CS-nya yang Khawarij, kaum Khawarij namanya, Mu'tazilah, Khawarij, yang mengatakan apa? Orang yang berbuat dosa besar, mereka yang berbuat dosa besar itu dia dikeluarkan dari iman. Artinya apa? Pelaku dosa besar itu kafir. Dia masuk neraka. Kalau Khawarij masuk neraka. Sedangkan Mu'tazilahnya mengatakan pelaku dosa besar itu tidak di neraka, enggak di surga, di tengah-tengah. Katanya begitu. Inilah pandangan yang menyesatkan dan sangat keliru. Pelaku dosa besar dia tetap orang Islam. Tapi dosa besar yang dia lakukan itu terancam dirinya berada di dalam neraka. Kekalkah? Tidak. Zina terancam pelakunya dengan neraka. Khamr, mencuri, durhaka, dan sebagainya. Terancam pelakunya berada di neraka. Tapi dia tidak akan kekal. Berapa lama? Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau syirik ini dia akan tidak diampuni, berarti dia akan kekal di dalam neraka jahanam.
Ya, makanya babnya itu memunculkan apa? Takut dengan perbuatan apa? Syirik. Takut sama syirik. Kenapa? Ini dampaknya. Tapi jangan punya penilaian berarti maksiat ini santai aja. Oh jangan. Perbuatan dosa itu bisa terancam pelakunya dengan azab neraka jahanam. Berapa lama? Ya nggak tahu. Kan di akhirat itu berapa? 1.000 tahun di sini, di sono sehari. Ya kan? Sini 1.000 tahun, sono sehari. Nah kalau diadabnya di sono seminggu, berarti berapa dong? Astagfirullah, sangat mengerikan kita jamaah. Ya. Makanya babnya aja di bab 4 apa? Al-khawfu minasyirik. Takut dari perbuatan syirik. Ya. Takut dari perbuatan syirik. Kita harus lari, menghindar dari yang namanya syirik itu. Jauhi sejauh-jauhnya syirik. Terus kita hanya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa pelanggaran di dalam Islam, keburukan yang paling tinggi di dalam syariat Islam, yang tak ada duanya, itu adalah perbuatan syirik. Itu kezaliman yang paling berat. Tapi kalau ini kezaliman terhadap dirinya sendiri. Jadi ini semua ini jamaah. Nah, ini kezaliman dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ini zalimnya sama siapa? Nah, kalau ini kezaliman kepada Allah. Nah, ya kan? Oh, nggak kelihatan. Dinaikin sedikit kameranya. Nah, naikin. Ayo, nah. Nah, ini kezaliman kepada Allah. Yang mana ini? Area merah ini. Ini kezaliman pada dirinya sendiri. Ya. Astaghfirullahaladzim. Jangan coba-coba kena satu syirik. Ya, satu syirik dia perbuat. Dan dia tidak pernah taubat jamaah sama Allah. Dia tidak taubat. Mau haji setiap tahun, mau sedekah emas bergunung-gunung, mau sholat sampai jidatnya gosong, mau puasa Daud, ya, mau baik dinilai baik orang sejagat, tapi kalau dia syirik sekali saja sama Allah, udah bubar. Seperti emak-emak lagi masak sayur sepanci. Lalu sayur sepanci itu ketuang minyak tanah sesendok. Ketuang minyak tanah sesendok. Apalagi minyak tanahnya segelas. Ketuang tuh. Oh, gitu. Apa yang terjadi? Ke pasarnya, masaknya, keringatnya, cari duitnya. Wassalam. Selesai. Inilah bahaya dari syirik. Allah tidak akan mengampuninya. Oke, kita lihat dalil yang kedua. Ya, kita lihat di bukunya, kitabnya mana? Nah, bisa dilihat di situ jamaah. Kita lihat dalil yang kedua jamaah. Semoga Allah jauhkan kita semua dari apa? Syirik. Dalil yang kedua, ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Surat Ibrahim ayat 35. Ya, surat Ibrahim ayat 35.
Ya, kita baca ini potongan dari doa Nabi Ibrahim. Apa itu? Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu berkata, Rabbi ja'al hadzal balad, ya Allah, ya Rabb, zat yang maha pencipta, zat yang menciptakan alam semesta ini, zat yang mengatur alam semesta ini, zat yang memberikan nikmat kepada alam semesta ini, zat yang memberikan kasih sayangnya, zat yang memiliki kasih sayang dan yang memberikan kasih sayang, zat yang memiliki nama-nama yang sempurna dalam kebaikan, zat yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, wahai zat ini, jadikan negeri ini penuh kedamaian dan ketentraman. Negeri mana yang dimaksud? Makkah. Subhanallah ya, kalau kita masuk Makkah itu adem ayem tentrem loh jinawi. Enak, subhanallah jemaah. Ya, enak. Adem ayem tentrem loh jinawi. Katanya orang gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa nggak tahu, saya nggak ngerti. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, wajnubni wa baniya. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku semuanya sejauh-jauhnya dengan beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada berhala-berhala itu. Wajnubni artinya apa? Ai ij'alni fi janib wa ibadatul asnami fi janib. Jadikan saya berada dalam satu sisi, ibadah kepada berhala dan sesembahan-sesembahan selain Allah itu di sisi yang berbeda. Jadi kan kita ini beda sisi. Artinya apa? Ini penggunaan bahasa yang sangat luar biasa nilai tingginya. Artinya apa? Ini lebih tinggi daripada penggunaan kata, ya Allah jauhkan saya. Tidak, ini bukan sekedar jauh. Tapi ini apa? Jadikan saya dan keturunan saya benar-benar terjauh dan benar-benar kehidupan kami tak tersentuh sedikit pun dengan yang namanya ibadah kepada para berhala, dengan berhala-berhala itu kepada selain Allah. Haula'i fi janib wa nahnu fi janib. Mereka dalam sisi yang berbeda, sedangkan kita berada dalam sisi yang lain. Ya. Ini benar-benar jauh. An-na'budal asnam. Ibu, ini Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim. Khalilullah. Nabi yang paling mulia. Memang Rasulullah SAW. Tapi yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Makanya dua nabi ini yang disebut dengan Khalil. Al-Khullah. Apa itu? Kekasih. Yang sangat dekat dengan Allah. Ini pun jamaah, para ikhwah sekalian, berdoa kepada Allah agar dijauhkan sejauh-jauhnya kehidupan mereka, ibadah mereka yang dari namanya syirik. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semuanya? Tentu kita lebih layak lagi, lebih pas lagi, lebih harus lagi untuk berdoa dengan doa yang seperti ini. Ya Allah, wahai Rabb pencipta alam, pengatur alam yang berkuasa, jauhkan saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan keluarga besar saya dari perbuatan syirik dan yang menyekutukanmu ya Allah. Harus kita berdoa ini. Karena bahayanya syirik yang begitu dahsyat buat kita semuanya. Yang berikutnya. Yang berikutnya apa itu? Nah, ini menarik nih. Tapi sebelumnya nanti kita minta tolong papannya dihapus dulu dari mana. Kita bicara tentang, lihat nih hadis ini. Wa fil hadithi, di dalam hadis ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Hadis Mahmud bin Labid. Hadis Mahmud bin Labid. Dengan hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Mundhiri dengan mengatakan hadis ini hasan. Apa redaksinya? Akhwafu. Nah, lihat nih hadisnya mana redaksinya? Mana tadi? Ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perhatikan nih. Lihat redaksinya. Akhwafu, sesuatu yang paling aku takutkan, ya, khawatirkan. Bahasanya kurang tepat ini terjemahnya. Seharusnya sesuatu yang paling aku takutkan, khawatir, takut, ya. Kan? Sesuatu yang paling aku takutkan, apa itu? Yang paling aku takutkan kepada umatku, pada kalian semua, adalah perbuatan syirik kecil. Sesuatu yang paling aku takutkan pada umatku adalah syirik kecil. Lihat, syirik kecil aja itu paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Syirik kecil tadi. Kenapa? Karena menghantarkan pelakunya menuju syirik besar. Ya. Apa itu? Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Riya, jamaah. Apa itu riya? Nah, riya. Kita bicara syirik kecil sekarang. Syirik kecil. Nih. Contohnya adalah riya. Nah, kapan riya ini menjadi syirik kecil? Kapan? Atau beribadah. Nah, lihat ini. Beribadah pakai K. Beribadah. Nah, saya kasih warna ini. Kepada Allah. Nah, dia beribadah kepada Allah nih, jemaah. Dia ibadah kepada Allah. Cuman, nah, tapi ada tapinya. Tapi apa? Niatnya. Tapi niatnya apa? Ingin dipuji. Ingin apa? Didengar orang. Didengar orang lain. Nah, ini riya. Saat itu dia akan menjadi syirik kecil. Kenapa? Ini ada birunya. Masih ada dalam ibadahnya apa? Kepada Allah. Nih, dia kepada Allah. Cuman dia pengen dipuji. Jadi kalau panggil Pak Haji itu, panggil Pak Haji, wah ya, senyumnya itu lain gitu ya Mak ya. Senyumnya itu, wah ya Pak Haji. Ya, mana kabarnya Pak Haji? Wah, alhamdulillah. Baik. Gimana, Dek? Wah, orang panggil Adik terus. Ya, yang lain panggil Adik. Panggil nama. Gimana Pak Ahmad? Ya, nggak apa-apa. Baik. Lain. Ya. Wah, Bapak ini, Ibu ini orangnya anu ya. Dermawan ya. Iya, Pak. Makasih. Makasih ya, makasih. Terus senyumnya itu gitu dipuji orang. Makasih Pak, ya, makasih. Kita dipuji orang itu terima kasih. Makasih, ya. Wah, Bapak ini orangnya gini ya, gini ya. Terima kasih Pak atas pujiannya. Berarti apa? Selamat. Syirik kecil. Harusnya apa? Biasa aja. Mau dipuji orang, dicaci orang, dicela orang, dihina orang, yang penting saya tetap senang. Inilah saya happy. Dipuji orang biasa. Dicela orang, ya biasa saya. Dicela orang. Ada ibu-ibu. Ustadz, saya habis pengajian waktu itu di Pekanbaru. Ustadz ya. Ustadz, saya jengkel sama keluarga saya. Saya marah Ustadz sama keluarga. Kenapa ibu? Saya dituduh memakan harta warisan. Ibu marah. Iya dong, saya marah dong. Saya bilang, berarti ibu memang makan warisan. Loh, kok usah ngomong?
Ya kalau ibu nggak makan ngapain sakit hati? Ya benar juga Ustaz. Kenapa sakit hati? Santai aja kali bro, nah, gitu kan. Biasa aja. Dipuji terus kepalanya gede, pasang badan, senang dia. Selamat ya, selamat. Iya, iya Pak. Nah, berangkat haji. Wah Pak doain ya. Wah, ada neskop kampung begini. Dia. Waduh, syiriknya setannya se-RW itu datang godain dia itu Bu. Syirik. Tapi dalam hatinya ada ibadah kepada Allah. Ini syirik. Akibatnya apa? Akibatnya, dampaknya, ya amalnya ini aja. Amalnya gugur, bubar. Amalnya itu aja yang dia syirik. Tapi kalau ria ini berpindah kepada bentuk yang kedua. Apa itu? Memang ibadah yang dia lakukan. Ibadah itu murni. Makanya saya kasih merah semua. Murni karena siapa? Murni karena pujian, murni karena dunia ibadahnya. Nah, habis. Saat itu ini berubah menjadi apa? Ini berubah jadi syirik besar. Dia akan jadi syirik besar jamaah. Kalau sudah seperti ini, nah itulah 7 dampak buruknya itu. 7 dampak buruk. Sebabnya, ya itu dampak itu. Terus akibatnya apa? Ya itu tadi, neraka. Kekal. Jadi yang bedain apa ya? Bedain adalah innamal a'malu bin niat. Ini namanya niat. Niatnya kita apa? Karena Allah saja, tambahin saja. Ini namanya ikhlas. Saya dipuji Allah, saya dipuji orang. Ya biasa saja. Ada orang mencela saya, ya sudah biasa aja. Kenapa? Karena yang ngasih pahala itu Allah, yang ngasih dosa itu Allah, yang ngasih keberkahan Allah, yang punya kebaikan Allah, yang menurunkan azab dan bencana itu Allah, bukan kamu. Yang penting saya berbuat baik sama kamu. Semua saya serahkan sama kamu. Inilah ikhlas. Allahu Akbar. Ya Allah. Lihat jamaah di hadis ini tadi. Syirik kecil aja paling ditakuti. Bagaimana dengan syirik besar? Bagaimana dengan syirik besar? Ya, kita lanjutkan di yang berikutnya. Yang terakhir ini kayaknya ya. Oh ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Rawahul Bukhari. Siapa yang wafat dan dia pernah beribadah, berdoa kepada selain Allah, niddan sebagai sekutunya, tadi sekutu, syirik sekutu, dia pasti masuk neraka. Ya. Berdoa itu apa? Bisa bentuk ibadah, bisa bentuk permintaan. Ya, bisa bentuk ibadah, bisa permintaan. Ibadah itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan juga bagian dari doa. Ya, karena Allah. Puasanya bukan karena Allah. Ngeluarin zakat bukan karena Allah. Karena apa? Mau pilkada. Mau panggil wartawan. Tahu rumahnya berkerumun orang. Padahal dibagi cuma 50.000. Walah, ditunjukin tuh gebokan uang 50.000 dibagi-bagi ke fakir miskin. Panggil ngundang wartawan semuanya ya. Diundangin tuh wartawan-wartawan. Nunjukkan rumahnya berkerumun. Ini mau bagi zakat. Wah, mukanya dadanya sudah
dibusungkan, wajahnya sudah segede apa gitu, sumringah, orang banyak memuji dia, padahal bagi cuma 50.000 per orang. Akhi, astagfirullah. Siapa yang berdoa, ibadah, ataupun meminta-minta kepada selain Allah, kuburan, barang, benda, tempat, kepada selain Allah, dan dia wafat tidak bertaubat, dia akan bakal masuk neraka. Dia bakal masuk neraka. Waliyahzubillah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di surat Al-Maidah ayat 72 yang janji kita sebutkan tadi. Ini dampaknya, ya, dampak orang yang di neraka tadi. Bisa kembali ke slide tadi, yang slide ke berapa tadi? Nah, itu dosa besar. Oke. Syirik besar. Oke. Kan? Kekal di neraka, tidak diampuni. Oke, tidak diampuni sudah kita sebutkan ayatnya. Ya, An-Nisa di 2 ayat, ya, 46 sama 116. Yang kedua, kekal di neraka. Hadisnya kita sebutkan barusan. Ayatnya apa? Surat Al-Maidah ayat 72. Nah, coba dibukain. Al-Maidah 72. Al-Maidah ayat 72. Al-Maidah 72. Oke. Nah, oke, lihat tuh di potongan tengah-tengah, di bagian tengah-tengah 72-nya. Nah, lihat tuh, mulai dari tengah-tengahnya. Innahu. Nah, coba tunjukin, di scrollin gitu, di scroll. Innahu terus mulai innahu, terus ke kiri, bawah tengah-tengah, ya. Innahu may yusyrik billah. Innahu may yusyrik billah. Nah itu. Aywah. Ya, innahu may yusyrik billah. Nah, itu. Mulai dari situ. Terus udah cukup. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Apa artinya? Sungguh orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga pada dirinya. Deh, habis, selesai. Allah haramkan surga pada dirinya. Habis. Wa ma'wahun nar, karena surga haram, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, orang-orang yang zalim tak akan mendapatkan penolong sama sekali. Nih, habis ceritanya. Terus jamaah. Ya, selesai cerita. Inilah orang yang rugi dunia akhirat. Ya. Jadi syirik ini serem sama ayah. Ya, syirik apa? Serem. Ya, sangat menyeramkan. Makanya kekal di neraka. Ya. Wa ma'wahun nar, tempat di neraka. Berarti amal ibadah yang lain kemana? Nah, itu kan, ya udah, habis, selesai. Ya, selesai. Oke. Yang terakhir dalilnya, balik lagi ke bukunya, kitabnya. Ya. Yang terakhir dalilnya apa? Riwayat Imam Muslim, hadis dari Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Hadis di Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Ini konklusinya, kesimpulannya. Siapa yang bertemu dengan Allah, berarti di akhirat nanti, tidak pernah dia berbuat syirik sedikit pun, berarti bisa jadi dia dosa tadi itu, jamaah, ada dosa-dosanya. Dakhalal jannah, dia masuk surga.
Masalah masuk surganya langsung atau mampir dulu ke neraka, itu semua tergantung pada kehendak Allah. Ya semua kita berharap masuk surga langsung, jangan ke neraka deh. Makanya jauhi juga maksiat-maksiat biar kita nggak mampir ke neraka, waliyadzubillah. Jadi siapa yang wafat bertemu Allah nggak pernah berbuat syirik, masuk surga. Waman laqiyahu, dan siapa yang bertemu dengan Allah kelak dia berbuat syirik, habis masuk neraka. Berarti pelaku dosa itu, maksiat itu tidak kekal di neraka. Dia akan netap di neraka beberapa waktu lamanya. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan menempati neraka dalam kurun-kurun waktu tertentu. Lalu setelah itu Allah lepaskan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi berapa lama? Na'udzubillah. Makanya syirik kita jauhi, yang paling berat di umat ini syirik, maksiat juga kita jauhi. Na'udzubillah. Dalil yang menunjukkan orang pelaku syirik itu kekal di neraka. Coba dibuka surat Al-Bayyinah. Ya, surat Al-Bayyinah juz 30. Di juz 30. Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Nih. Lihat ayat ini jamaah. Lam yakunil ladzina kafaru. Oh belum. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lihat, ini yang pertama. Orang-orang kafir, siapa orang kafir? Lihat ini redaksinya. Siapa orang kafir? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan pelaku syirik. Habis tuh. Berarti orang syirik yang besar keluar dari neraka aja, keluar dari Islam. Tapi kalau syirik kecil kan tidak. Ya. Terus naik ke atas ayat yang kelima. Terus di atasnya yang keenam. Atas terus lagi. Ya, lihat. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Dan pula orang-orang musyrik berbuat syirik. Mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk, bukan manusia lagi. Makhluk yang paling buruk dan makhluk paling jahat. Jadi kesimpulannya apa? Kembali ke kitabnya. Kesimpulannya tuh masail. Syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Riya termasuk syirik. Riya termasuk syirik asghar, kecil, dengan catatan yang tadi. Bisa berubah dia menjadi syirik besar. Ya. Yang keempat, kesimpulan, syirik asghar itu adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan, ditakutkan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat. Padahal mereka adalah orang soleh, dijamin surga. Sahabat aja ditakutkan pada diri mereka terjadi syirik kecil, apalagi kita. Ya, apalagi kita. 5. Surga dan neraka itu dekat. Dekat memang. Dekat dengan kita, perbuatan kita yang bikin kita dekat dengan surga atau dekat dengan neraka. Dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam hadis. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah bahasan kita jamaah. Semoga kita dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya, dan kita tumbuh dalam jiwa kita ini ketakutan yang luar biasa untuk berbuat syirik. Ya, karena dampaknya berat, resikonya juga neraka kekal, amal kita angus. Na'udzubillah. Ya, sampai di sini saja.
Mungkin agak pemaparannya agak kelamaan tadi ya, terlalu bersemangat ya. Silakan saya buka pertanyaan kepada ibu-ibu yang di bapak-bapak yang di Majelis Taklim Saung Muslimah. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Teman-teman sekalian, untuk materinya selesai dan insya Allah sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang sudah siap dengan kalimat efektifnya, di-unmute dan diutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah. Ini sebut nama dulu Ibu, dari mana biar semua kenal. Ada Umu Omar Ustadz dari California. California dekat Iya. dekat Pondok Gede Ibu ya. Deket Ustadz. Dekat Pondok Gede Bu. Itu California kan, di Pondok Gede ada itu yang dijual 1 biji 5.000, 10.000 itu loh. Pisang California. Apa pisangnya? Oh iya. Pepaya. Iya. Iya Ibu, bercanda sedikit. Enggak apa-apa Ustadz. Iya Ustadz. Ini Ustadz, bagaimana jika anak tuh punya uyut Ustadz yang dulu masih hidupnya itu Masya Allah sholatnya bagus, ngaji apa, cuma yang anak tahu dulu waktu anak masih kecil uyut anak itu pernah ke orang pintar gitu Ustadz, kalau misalkan ada barang hilang dia pergi ke orang pintar yang ngelihat dari kuku gitu Ustadz. Apa sekarang uyut anak udah meninggal, apakah boleh anak bersedekah atau meminta ampunkan dosanya untuk termasuk dosa-dosa syirik kecilnya itu Ustadz? Terus boleh dua Ustadz? Ya, silakan Bu. Singkat aja tapi Ibu ya. Iya Ustadz. Yang kedua, apakah boleh berbohong, maksudnya untuk supaya tidak dipuji teman gitu Ustadz, untuk berbohong gitu supaya tidak dipuji apa ketika lagi sholat atau lagi apa gitu Ustadz, terus ditanya gitu terus berbohong supaya tidak mendapatkan pujian, itu aja Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Datang ke dukun, kalau cuman sekedar datang, nggak nanya, nggak ngapa-ngapain, itu sholatnya nggak diterima 40 hari. Tapi kalau dia nanya terus percaya, berarti itu syirik besar dan kufur, keluar dari Islam. Bukan syirik kecil Bu, ini syirik besar, ini berbahaya. Tapi sekali lagi ini hukum, bukan vonis. Kalau kita melihat si A datang ke dukun dan percaya kepada si dukun, kita mengatakan apa yang diperbuat oleh si A itu adalah, si A ini adalah kufur, syirik besar. Syirik besar yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa si A ini kafir. Si A kamu kafir ya karena datang ke dukun. Tidak boleh, tidak boleh. Karena kita bukan tukang vonis. Kita hanya menjelaskan hukum. Beda antara hukum dengan vonis, Ibu ya. Nah, jadi kita bicara hukum. Orang yang berbuat syirik besar seperti percaya dengan dukun, primbon-primbon dan sebagainya, ini syirik besar. Hukumnya dia kufur, keluar dari Islam, kekal di neraka kalau dia tidak taubat. Tapi kalau individu kita tak berani memvonis. Terus gimana dong kalau orangnya masih hidup, ya kita dakwahi, kita nasihati. Tapi kalau yang bersangkutan sudah wafat, ya, yang bersangkutan sudah wafat, ya udah kewajiban kita hanya mendoakannya. Semoga Allah mengampuni, dan bagaimana kita nggak tahu. Bisa jadi sebelum wafat yang bersangkutan sebelum wafat yang bersangkutan taubat, kan kita nggak tahu juga. Hanya Allah yang tahu. Ya kan, itu dulu iya. Tapi kita kan nggak tahu, barangkali sebelum wafat yang bersangkutan itu taubat. Wallahu a'lam bishawab, kan nggak tahu. Jadi kita doain saja. Pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan yang kedua tadi? Lupa saya. Bolehkah berdusta untuk supaya menghindari pujian? Bolehkah berdusta untuk menghindari pujian? Tidak boleh Ibu. Yang boleh adalah tauriah. Apa bedanya?
Contoh gini, ibu semalam saya lihat bangun ya, umpama ibu keluar kota sama teman, kemudian sekamar sama dia di hotel, sama ibu-ibu nih. Lalu paginya, ibu saya lihat ibu semalam bangun ya, tapi habis itu saya sudah tidur sih nggak ngelihat, saya lihat ibu bangun aja. Ibu sholat ya? Kalau bohong gini, enggak kok, saya nggak bangun. Itu bohong namanya. Menghindar apa? Menghindar dipuji. Padahal memang benar ibu bangun, ibu sholat, apa malah. Ya. Tapi ibu nggak mau dipuji. Ibu mau bohong. Enggak, saya nggak bangun. Ibu bohong berarti. Dosa, dosa bu, nggak boleh. Terus yang boleh apa? Tauria. Tauria itu apa? Bahasa Indonesianya ngeles. Nggak bohong saya, memang benar tapi ngeles. Apa itu? Iya saya bangun. Ngapain? Kamar mandi pipis. Lah bener kan pipis ke kamar mandi, habis pipis wudhu sholat. Cuman kan ininya kan nggak disebutin. Yang disebutnya apa? Pipisnya. Iya saya bangun belet pipis. Oh ya udah, paham orang belet pipis doang. Namanya dalam bahasa Arab tauriah. Gitu ya. Ngeles. Nah, ini nggak bohong, itu bukan bohong, itu boleh. Ya itu boleh. Lebih baik kita menggunakan bahasa ngeles-ngeles begini. Gitu. Istrinya masak nih. Gimana mas? Enak nggak masakannya? Wih mantep, mantap. Senang dia. Padahal mantep nggak enaknya. Bohong dia kan. Ini bahasa ngeles. Ya oke, yang lain silahkan. Ada Umahat yang ingin Assalamualaikum. disampaikan? Ya, Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, Ana Laila dari LA. ya. Jikalau LA masa Lenteng lalu Agung bu. sebelum tahu masalah. LA Lenteng Agung. Gitu, Ustadz. Ya ya, dekat Pasar Minggu ya. Silakan ibu. Ya, jikalau masa lalu sebelum mengaji, kalau nggak tahu kalau itu perbuatan syirik dan dosa-dosa besar, bagaimana cara kita bertobatnya agar Allah mengampuni ketidaktahuan ana di masa lalu. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiki Ibu Laila. Masya Allah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Gimana caranya? Taubat. Taubat itu apa? Menyesal. Sesali apa yang kita perbuat dahulu. Nyesel itu bukan di mulut loh ya. Nyesel itu dalam hati. Sesali hati kita. Sedih. Kayak disayat-sayat hati kita. Sehingga lahirlah apa? Memohon ampun kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, istighfar agar Allah mengampuni semuanya. Yang kedua, ikhla, tinggalkan semuanya itu yang dulunya. Buang namanya kemusyrikan, apapun bentuknya tinggalkan. Yang ketiga, kembali kita hanya kepada Allah. Mengeluh sama Allah, sulit bersandar sama Allah, minta sama Allah. Sudah semuanya kita serahkan sama Allah. Itu aja tobat. Gampang kok. Kalau tobatnya orang Israel dulu bunuh diri. Tapi alhamdulillah Allah bikin kita tobatnya cuma untuk menyesal, sesali dalam hati, nangis, mohon ampun sama Allah, tinggalkan semua dan kembali ke jalan yang tauhid. Ya. Kemudian yang lain. Ada yang ingin disampaikan langsung Umahat? Kalau belum ada, ini ada 2 pertanyaan Ustadz yang sudah silakan. tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam nasihatnya. warahmatullah. Bagaimana bila saya memiliki atasan yang kebetulan menanyakan tentang jam kerja yang dipotong ketika melakukan sholat. Akhirnya, karena sekarang bekerja di rumah, saya suka menunda-nunda sholat karena takut ditegur oleh atasan. Apakah ketakutan seperti ini merugikan ibadah saya? Dan bagaimana caranya supaya bisa menghadapi hal ini supaya tidak berimbas kepada ibadah hamba, kepada ibadah saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillahi ba'd. Ini adalah, mohon maaf, fenomena lemahnya iman kita. Apa itu? Kita malah takut sama majikan,
melebihi ketakutan kita sama Allah, ini namanya. Ini bahaya ini. Dia lebih takut sama majikan ketimbang dia takut sama Allah. Buktinya apa? Dia rela Allah dinomor duakan, sholatnya di akhir-akhirin. Astagfirullahaladzim. Lalu ini fenomena apa? Ini fenomena syirik. Syirik al-khawf. Syirik yang takut tadi itu, jamaah ibu. Apa solusinya? Kembali kepada tauhid. Taubatlah. Takutlah Anda sama Allah saja. Jangan takut sama manusia. Ya, jangan takut sama manusia. Takut sama Allah dalam artian apa? Kepatuhan, ketaatan. Itu yang kita sebutkan tadi di poin pengantar tadi. Takut yang menjadikan kita patuh dan taat. Ya. Sama Allah saja kita takutnya. Sama ketika kerja, berarti bentuknya apa? Bentuknya ketika kerja, waktu sholat tiba, Anda harus tinggalkan pekerjaan itu, Anda langsung sholat. Nggak diizinkan, biarin aja. Yang penting ini Allah ini. Daripada saya diadab sama Allah, mendingan gaji saya dipotong. Potong kalau memang dipotong gara-gara saya sholat, ya potong aja. Potong aja gaji saya, enggak apa-apa. Kenapa? Saya lagi sholat kok memang. Ini kewajiban saya sholat. Kewajiban saya sama Allah. Itu bukan alasan. Gara-gara takut dipotong gajinya, kemudian sholat di akhir-akhir, kan ini bukan alasan. Kita bisa kena syirik. Syirik hatinya dia. Apa itu? Ketakutan dia yang menjadikan kepatuhan dia ini bukan kepada Allah. Kepada selain Allah. Dia kena dosa lagi. Yang kedua, apa? Mengakhirkan sholat bukan karena perkara yang dibolehkan dalam Islam. Jadi taubatlah ibu atau bapak yang bertanya, kembali kepada jalan Allah yang benar. Ya, pintu taubat itu terbuka lebar. Takutlah sama Allah. Tunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita hanya kepada Allah. Waktu sholat tinggalkan. Suruh ngasih laporan, kasih laporan. Saya waktu sholat sekarang. Kalau memang harus dipotong, enggak apa-apa, potong sekian dolar, enggak ada masalah. Daripada taruhannya neraka, milih di mana? Gaji dipotong atau masuk neraka? Milih gaji dipotong, saya masuk surga. Ya udah. Pasti diganti oleh Allah. Ingat, orang yang bertauhid, beribadah hanya kepada Allah akan melahirkan rezeki dan kenikmatan. Seperti bahasan kita di zikir. Orang yang berzikir, orang yang ibadah hanya kepada Allah akan melahirkan rezeki, akan melahirkan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Iya Ustadz, Alhamdulillah ini satu lagi yang sudah ditulis sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya kepada kami yang ada di sini, kebetulan di Amerika hari ini dan sebulan ke depan sampai akhir tahun banyak sekali perayaan umat non-muslim. Seperti hari ini adalah Thanksgiving, kemudian ada Christmas, ada Tahun Baru, dan segala perayaannya. Walaupun ada COVID dan kami dirumahkan, tetapi banyak sekali kerabat atau teman yang mengucapkan atau tuker-tukeran hadiah. Nah, setelah mempelajari tauhid ini, saya menjadi takut dan apa yang harus saya lakukan menghadapi kondisi seperti ini. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah, semoga Allah mengaruniakan kepada kita keimanan dalam jiwa kita. Dan menjadikan iman itu sesuatu yang paling kita cintai. Dan Allah jadikan hiasan-hiasan yang memenuhi hati kita adalah keimanan kepada Allah. Nah, dalam fenomena di bulan ke depan ini, apa yang harus kita lakukan? Lakum dinukum waliyadin. Itu agama kamu dan ini agama saya. Ya, mereka merayakan ini, merayakan Christmas dan sebagainya, bertukar hadiah, mengucapkan selamat dan sebagainya, itu adalah agama kalian, agama saya tidak. Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Satu, jangan ikutan perayaan mereka sama sekali. Sebelum Christmas maupun di waktu Christmas. Jangan ikut-ikutan perayaan mereka sama sekali. Ini adalah tauhid kita kepada Allah. Ini iman kita kepada Allah. Ini bukan budaya. Ya, ini bukan bersosial masyarakat. Ini iman. Itu keyakinan mereka. Keyakinan saya tidak hanya sama Allah saja.
Yang kedua, jangan ikut-ikutan tukar menukar hadiah. Ya. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan mengucapkan selamat. Ya. Jangan ikut-ikutan selamat. Terus apa? Diem saja, sudah di rumah. Kalau mau jalan hanya untuk keperluan biasa, mau beli makan atau untuk apa seperti biasa. Ya, jangan ikut-ikutan sama sekali ibu. Tapi kalau kita bertemu dengan teman atau apa yang dia notabene adalah beragama Kristen yang lagi merayakan, tetap tunjukkan Anda seorang muslim, bukan seorang harimau yang lagi menerkam. Tidak. Senyum manis, ya. Pripun kabari jenengan, nah begitu bahasanya Bu. Ya, ya gimana kabarnya? Terus, tapi jangan diucapkan selamat Natal ya, atau jangan, tidak boleh, tidak boleh, ya tidak boleh. Kita Muslim. Kalau Anda dituntut, kenapa kok nggak mengucapkan selamat Natal sama si Fulan? Jawab, mohon maaf. Ucapkan kata maaf. Mohon maaf, saya Muslim. Saya Muslim. Saya punya keyakinan sendiri. Anda punya keyakinan sendiri. Saya tidak boleh menyatukan dua keyakinan yang berbeda. Saya hargai Anda. Mohon maaf, saya nggak bisa. Kalimat yang indah. Dia pasti mereka akan terima. Beda sama orang Indonesia. Bosnya Kristen nggak ngucapin Natal, ngamuk nih bosnya. Ya. Jadi inilah Ibu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini jamaah. Ada lagi? Silahkan Umahat. Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Ibu, yang lewat WA dan chat di sini. Ini ada pertanyaan dari Ukhti Zahra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tetangga Ana dan Ana sedang tidak akur. Hanya karena masalah sepele, ada kucing yang berkelahi depan rumah dan tangga Ana menegur Ana. Makanya jangan kasih makan kucing. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Jika ada dua orang yang gak akur, kata Rasulullah SAW, fa khairuhuma man yabda'u bis salam. Orang yang paling mulia adalah yang pertama kali negor dengan salam. Ya, ini yang paling baik. Kalau dia nggak negor Anda, jadilah Anda orang pertama yang menegur dia. Ketemu dia, Assalamualaikum Ibu. Dia memalingkan wajah masuk, biarin saja. Anda sudah menjadi orang yang paling baik, yang paling mulia. Ketemu lagi, tegur, Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Dia nggak jawab, biarin. Dia yang dosa, tapi Anda yang mulia. Ya, wallahu a'lam. Kalau pertanyaan berikutnya di sini, saya singkat saja langsung. Kalau kita membaca arti mimpi di internet primbon, apakah termasuk syirik? Bagaimana jika ada ustadz yang mengaku bisa melihat masa depan dan meramal kehidupan kita ke depan? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Ngeramal lewat primbon, ini kata orang Surabaya gini, ayo tebak. Gajah naik becak, kelihatan apanya jamaah? Ayo, gajah naik becak, kelihatan apanya? Kelihatan bohongnya. Kenapa? Ya nggak mungkin lah. Ini kelihatan bohongnya semua. Jadi kalau kita malah mempercayai, jadi syirik. Ada ustadz yang mengaku mengetahui masa depan. Rasulullah SAW aja kakak tahu. Mau perang Badar, beliau berdoa semalaman. Masih berdoa. Gak tahu Rasulullah SAW apa yang terjadi di peperangan besok. Perang Uhud beliau juga nggak tahu. Mau di kota Madinah diserang oleh pasukan sekutu, beliau juga nggak tahu. Sehingga sibuk menyiapkan gali parit apa, nggak tahu beliau apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba ini utuk muncul dari negeri mana, dari kota ini, ngaku dia tahu. Siapa lo? Ya akhi, ini dukun-dukun, ini semua setan-setan. Jangan dipercaya ya akhi. Tidak ada manusia yang tahu yang gaib, tidak ada. Enggak, ini indera ke-6, tidak ada. Indera ke-6, indera 7, 8, 10, tidak ada. Ini semua orang kesurupan. Ya, ini semua orang-orang yang kesurupan, ini tidak ada.
Ya, kita serahkan semua sama Allah. Untuk hari esok berdoa, minta kepada Allah agar hari esok baik buat kita. Ya. Kemudian pertanyaan dari Nur dari Bekasi, saya singkat saja ya. Saya memiliki kakak laki-laki yang sudah menikah. Apakah mertua kakak saya termasuk mahram buat saya? Ya, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Bukan, jawaban singkatnya, bukan mahram Anda, karena Anda nggak ada ikatan apa-apa. Mertua dia, saudaranya dia, bukan apa-apa Anda. Ipar-ipar itu bukan mahram, ya, sama sekali bukan. Kemudian pertanyaan dari Dona Erika. Ya, saya singkat, apakah boleh terapi untuk anak dengan ruqyah syar'i kepada orang yang ahli? Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd, boleh, tapi lebih baik Anda sendiri orang tua yang meruqyahnya. Gimana ya, bacain aja ayat-ayat Quran, bacain Al-Fatihah, bacain Al-Baqarah awal, bacain ayat kursi, bacain 3 kul, terus menerus bacain itu ya. Kemudian dari Erison bin Dahlan, ya barakallahu fiik. Pertanyaannya, sholat sunnah rawatib qobliyah yang 4 rakaat afdolnya dilakukan 4 rakaat sekaligus atau 2 rakaat Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Afdolnya dua-dua Pak Erikson. Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili wan nahari matna matna. Sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, wallahu alam. Tapi kalau dilakukan 4 sekaligus sih nggak apa-apa. Cuman afdolnya 2-2 ya. Ya, terakhir dari ini dari Majelis Taklim Saung Ukhwa, silakan. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Ada ibu-ibu ummahat yang ingin ditanyakan? Ayo, ada lagi? Ya, kalau belum ada, Ustadz ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mohon nasihatnya hubungan antara anak menantu dengan mertua? Kita sama-sama di rantau dan kebetulan saya hidup sendiri, tidak punya sanak keluarga kecuali dengan suami. Tetapi mertua saya ID-nya Islam, tapi kelakuannya sangat liberal sekali. Apakah saya boleh menjauhi mertua saya untuk melindungi anak-anak saya yang kebetulan mertua saya sangat sayang sama cucu-cucunya? Tetapi seringkali kami berselisih pendapat. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah. Kalau yang dimaksud menjauhkan adalah menjauhkan kedekatan, agar tidak terpengaruh dengan perilaku dan liberalisnya dia. Itu perlu. Tapi kalau yang dimaksud dengan menjauhkan ini adalah menjauhkan dalam artian tidak ada kontak dan tidak ada silaturahmi, ya, ini jangan, nggak boleh. Ya, berarti kita memutus silaturahim, memutus anak dengan neneknya, dengan kakeknya. Silaturahmi tetap Anda bangun, baik silaturahmi online maupun silaturahmi offline. Tapi kalau silaturahmi offline dengan model yang seperti itu, jangan biarkan terlalu lama dia bersama dia. Kedekatan ini yang akan mempengaruhi iman, akidah dia. Ya, hanya sebatas silaturahmi, ya, datang nengok kakeknya, neneknya. Setelah itu, ya, kalau rantau jauh, ya berarti online aja, telepon dengan neneknya, dengan kakeknya. Ya, yang perlu dijauhi kedekatannya, terlalu dekat itu berbahaya, akan mempengaruhi keimanan, ketaatan dia. Liberalis itu berbahaya sekali buat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena saya ada kegiatan lain ya, jam 10 sih sebetulnya, tapi tidak apa-apa lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kalau memang masih ada pertanyaan yang di saung ini, saung Ukhwa, silahkan disimpan untuk kajian kita di hari Senin. Boleh disampaikan di kajian yang lain. Dan teman-teman yang lain boleh nanti disimpan pertanyaan untuk kajian yang berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.